Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus ngaku apa? Ngaku Yesus. Bagaimana tolak ukurnya kemudian? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil. Aku menerima Injil. Buatan aku Paulus. menerima nggak dipercaya aku menerima Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus Kristus ini bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Dalil kata Tuhanku apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ahli kitab membuat makar, tipu daya, tipu muslihat, tetapi Allah membalas tipu daya muslihat mereka. Sesungguhnya Allah adalah pembalas, sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tuh dalil. Apa kata Allah? Wa qaulihim, dan kami hukum juga mereka karena perkataan mereka bahwa nabi kami yang suci telah mati ditumpas di atas salib. Kami hukum mereka. Hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah siksaan di bumi. Siksaan di bumi itu ini siksaannya buat kalian. Sudah nyata di Bible tertulis, kalian tidak mau imani. Kenapa? Allah telah menyiksa kalian. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati kalian itu ada penyakit, dan Allah semakin tambah penyakit itu ketika kemudian kalian ingkar dan tidak mau mendudukkan akal sehat sebagai patokan untuk menemukan kebenaran. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Apa itu akal budi? Akal sehat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan akal sehat? Karena kapan Anda menggunakan akal sehat, kalian akan meninggalkan Kristen. Ayo saudara, apakah saya ada menghina? Apakah saya ada menghujat? Enggak kan? Ini hanya pembahasan dua anak bangsa antara saya dengan kalian. Enggak ada hina menghina di sini. Adakah kemudian makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin? Adakah di situ pernyataan akulah Yesus? Gak ada. Sementara iblis datang mengaku-ngaku Yesus. Datangnya kepada siapa? Kepada para murtadin, kepada saksi-saksi palsu, kepada pendeta, kepada pastor, kepada jemaat gereja, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada mereka yang Natalan, kepada mereka yang menyembah Yesus, kepada Paulus, kepada Ananias, kepada pengarang Matius, pengarang Lukas, Markus, Yohanes, dan juga pengarang kitab Wahyu. Inilah mereka yang disebut Yesus di dalam kitab Anda sendiri. Bukan saya menghina, tetapi coba Anda keluar dari sana dengan kaidah-kaidah yang benar. Dudukkan kerangka berpikir Anda berdasarkan iman Anda dengan dalil yang Anda imani. Jangan hujat pribadi Bang Suma, itu tidak akan mempan. Saya tidak akan goyang dengan hujatan itu. Tapi tolong diskusi ini dihargai. Kita anak bangsa, ditonton ribuan manusia. Ketika kita kemudian mempertemukan dalil, maka kita harus menghargai dalil itu. Untuk apa kita beragama kalau agama itu menghantarkan kita ke neraka? Buat apa? Kita egois. Pokoknya saya paling benar, agamaku yang paling benar. Cuy, sejengkal kamu tinggalkan bumi ini menuju alam barzah, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika kau ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah anak manusia bernama Yesus? Jawabanmu apa? Iblis tertawa. Punya teman ke neraka. Ayo, siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Jawabanmu apa? Bingung.
Mau bilang Yesus, Yesus tak pernah. Mau bilang Elohim, Elohim tak pernah. Apa yang kalian bisa saat itu? Nggak ada. Siapa yang bisa menolongmu? Nggak ada. Bahkan di dalam kitab saudara, apa kata Yesus? Yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Pada akhir zaman aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lalu apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian banggakan dengan agama kalian ini? Yesus ingkar terhadap kalian. Yesus menolak kalian. Ibadah kalian ditolak Yesus. Sesembahan yang kalian lakukan ditolak oleh Yesus. Lalu kalian ini mau membanggakan siapa? Iblis. Kalian bangga dengan iblis yang datang kepada kalian, yang anda katakan dalam diriku ada Roh Kudus. Bangga dengan Roh Kudus itu rupanya. Padahal itu bukan Roh Kudus. Apa buktinya dia bukan Roh Kudus? Coba anda lakukan. Lihat prosesi keagamaan anda itu apa coba? Di mana Tuhan datang kemudian kepada nabi-nabi mengharamkan babi, di situ kalian jadikan babi ini makanan kebanggaan. Dengan pongahnya kalian tertawa-tawa, terbahak-bahak. Ketika ada orang makan babi, kalian bangga, kalian pertontonkan, bahkan murtadin, bismillahirrahmanirrahim, makan babi panggang enak sekali. Kamu bangga dengan itu, padahal itu makanan diharamkan. Coba, apa bedanya kamu dengan iblis? Iblis malah kemudian lebih rendah kedudukan kekafirannya daripada kalian. Ketika iblis menggoda Adam, makan buah ilmu pengetahuan. Hawa makan buah ilmu pengetahuan. Mereka memakannya, iblis tidak memakannya. Kalian lebih parah daripada iblis. Karena sudah nyata-nyata di dalam Bible kalian, yang kalian ambil terjemahannya dari kitabnya orang Yahudi, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu ada fungsinya rupanya di dalam kitab saudara. Itu ada fungsinya rupanya dalam iman kalian. Itu ada fungsinya rupanya dalam agama kalian. Tak ada fungsinya. Itu cuman aksesoris. Buktinya kalian bangga makan babi, padahal nyata di situ diharamkan. Lalu kemudian ada konsep baru yang disusupkan masuk oleh iblis. Semuanya telah dihalalkan. Kata siapa? Kata Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita Kristen dibebaskan makan segala-galanya, karena dia telah membatalkan haramnya babi. Kata siapa, Lus? Kata makhluk yang datang kepadaku. Siapa namanya, Lus? Yesus. Dia siapa rupanya? Pokoknya bukan manusia. Lalu? Pokoknya bukan manusia. Loh, lalu siapa? Namanya Yesus Kristus. Hei, setahu kami, sepanjang telinga kami mendengarkan, mata kami melihat, yang disebut Yesus itu anak manusia, Lus. Anak manusia. Mau sampai kapanpun dia anak manusia. Kenapa kau katakan dia bukan manusia? Oh ternyata yang datang kepadamu memang bukan manusia, Lus. Namanya memang juga Yesus, Lus. Tetapi ternyata beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Hayo, adakah di antara kalian bisa membantah ini? Kalau ada silakan. Kemana-mana jadi kemana-mana jangan begini. Saya masih seputar itu, Bang. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus manusia, Yang datang tetapi kepada Muhammad, Mesias. Tapi Yesus palsu yang datang kepada Paulus itu. Apa yang ingin kau pertanyakan? Yang datang kepada saya. Selamat malam Bang Suma. Malam, Bang, malam. Kalau mau alap itu Bang, apa harus di masjid atau sesama Islam aja Bang? Sebenarnya mu'allaf itu persaksian iman. Persaksian iman bahwa kita menyadari sepenuh hati dengan ikhlas, ridho, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan nabi penutup daripada nabi-nabi. Sah meskipun orang bersyahadat dalam kamar seorang diri, itu sah.
Karena iman itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita. Itu iman. Tetapi kenapa harus dipersaksikan? Karena banyak hal. Pertama, orang ini harus mengganti identitas. Yang kedua, kita hidup di negara hukum. Ketika ada yang terjadi bertalian dengan keyakinan, maka saudara muslim harus mempertanggungjawabkan kemudian apa yang terjadi kepada saudara muslimnya. Contoh misalnya, ketika saudara muslimnya meninggal dunia, dia adalah mu'allaf, tetapi tidak diketahui, maka keluarganya akan menguburkannya secara kafir, secara kufur. Maka dia harus memiliki identitas Islam, dan identitasnya itu harus disaksikan oleh khalayak banyak, supaya ketika ada apa-apa yang terjadi, maka umat Islam yang adalah saudaranya harus mengambil jenazahnya untuk dimakamkan secara Islami. Seperti itu, Bang. Ya, mengerti Bang. Saya juga bukan Kristen yang taat seperti Abang. Siapa ini, Acoy? Dia juga bukan Kristen taat, Bang. Dia katakan dia jarang baca Bible. Dia cuman modal nyerocos aja, Bang Acoy ini. Kalau saya, Bang, kemarin curhat sama pendeta, disuruh baca Bible, katanya secara mendalam. Justru saya kayak tersesat. Karena saya tidak tahu Waduh. mengakui Tuhan itu dia seperti apa. Cari Tuhan untuk mengakui dia sebagai Tuhan itu di mana? Baca ayatnya di mana? Iya. Sebenarnya gini, Bang. Kalau kita belajar tentang Bible ya, satu-satunya manusia selepas Nabi Musa alaihissalam yang bisa menjelaskan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanyalah Yesus, bukan Paulus. Di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan tersebut. Dialah yang kemudian menerangkan, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu seperti apa, bagaimana, apa maunya, apa yang dikehendaki, apa larangannya, adab, apa perintahnya. Itu Yesus yang punya tugas itu untuk menjelaskan itu. Tak ada seorang pun yang punya hak kecuali dia pada masanya. Nggak boleh. Makanya di dalam Yesaya 31, Bang, nomor 31 sampai 34, apa kata Tuhan di sana? Setelah dia melakukan perjanjian baru kepada Bani Israel, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jangan lagi ada orang yang mengajarkan tentang Tuhan, bahwa kenallah Tuhan itu, bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu kayak ini, Tuhan itu kayak begini. Jangan lagi, karena mereka sudah mengenal aku. Dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka, tetapi aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Tak ada lagi, jangan lagi ada orang mengajarkan Tuhan itu kayak begini loh, Tuhan itu begini, Tuhan itu enggak, jangan lagi. Jadi Yesus datang bukan mau menjelaskan aku Tuhan, enggak. Yesus datang menjelaskan Tuhan itu lebih besar dia daripada aku. Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan aku hanya utusan. Tuhan itu di langit, di surga. Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Itu kata Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang maha kuasa itu adalah Bapakku. Yang memberikan kemuliaan itu adalah Bapakku. Yesus datang untuk mentafsirkan Tuhan itu. Makanya dikatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku, wahai siapa? Wahai Filipus. Mengapa engkau masih minta tunjukkan Bapa itu kepada aku? Barang siapa yang melihat aku, itu sama dengan melihat Bapa. Karena aku adalah utusan Bapa. Aku berkata bukan dari diriku sendiri, Yohanes 14:24, tetapi perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lihat Bapa mengerjakannya, maka aku pun melakukannya. Yohanes 3 nomor 34. Jelas itu. Yohanes 4 nomor 43. Jelas itu, Bang.
Jadi Yesus yang punya hak, yang punya wewenang menjelaskan tentang Tuhan. Maka apa simpul akhirnya? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal. Simpul akhirnya itu, untuk apa kita beragama kalau kita tidak mendapatkan hidup kekal? Sedangkan hidup kekal menurut Yesus konsepnya ada dua yang harus kita imani. Yang pertama, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan yang kedua, mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti konsep hidup kekal hanya ada di Islam. Apa itu? La ilaha illa huwa, pencipta langit dan bumi, wa Yesus Rasulullah. Hanya itu, tak ada yang lain. Karena itu adalah konsep yang Yesus tawarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau satu-satunya, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Satu-satunya. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi saudara, Yesus itu datang sebagai juru selamat, bukan untuk mengimaninya sebagai juru selamat. Maka kita harus mendudukkan dia sebagaimana ajarannya tentang dirinya. Siapa aku menurut aku? Siapa Yesus menurut Yesus? Coba ya. Ini ada satu hal yang menarik, saudara. Ketika kemudian saya membaca sebuah dalil di dalam kitab saudara, saya itu malu. Malu semalu-malunya. Kenapa saya katakan saya malu semalu-malunya? Karena di dalam kitab saudara, di situ sangat jelas diterangkan kemudian bagaimana ibu kandungnya Yesus dalam memandang anak kandungnya bernama Yesus. Ibunya sangat luar biasa kemudian mengandung dan membesarkannya seorang diri. Ketika kita lihat kemudian pada masa ibunya mengatakan bahwa, anakku, kamu kemana aja? Aku dan ayahmu cemas. Dia cemas. Kenapa dia cemas? Karena mereka kehilangan Yesus beberapa hari. Itu diterangkan di mana ya? Di Lukas 2 ya teman-teman. Lukas 2 48 sampai 51. Apa kata ibunya? Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Ibumu, aku cemas mencari engkau. Hei, hei, ibu kandung dari Yesus cemas ketika anaknya melakukan pengajaran Torah kepada ahli Taurat di dalam sinagoge. Tanpa izin dia meninggalkan ibunya. Ketika ibunya cemas mencarinya kemana-mana, lalu kemudian dia temukan Yesus. Apa kata ibunya? Nah, ya mami, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapak tirimu dan aku, mama kandungmu, dengan cemas mencari engkau. Ini seorang ibu kandung mencari anak kandungnya, cemas. Tiba-tiba sepeninggal sang anak dan ibu, dilantik jadi Tuhan. Kalau ibunya tahu anak kandungnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, boro-boro cemas. Lawang anakku Tuhan, anakku pencipta, dia datang cuma numpang lewat, hanya ingin pecahin perawan gue. Ngapain gue cemas? Lo dia Tuhan. Faktanya apa? Wanita yang mengandung, wanita yang melahirkan, wanita yang memandikan, menetein, membesarkan, cemas ketika Yesus meninggalkan rumah. Kok ibunya nggak tahu kalau anaknya itu Tuhan? Yang lebih tahu Yesus adalah ibu kandungnya. Yang lebih tahu Yesus adalah bapak tirinya. Yang lebih tahu Yesus adalah sepupu-sepupunya. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah famili, keluarganya, tetangganya, orang terdekatnya.
yang memandikan, yang menceboin, yang membesarkan, yang menetein, yang menyuapin, dia lebih tahu tentang Yesus daripada kita. Siapa Yesus menurut ibunya? Seorang anak yang meninggalkan rumah dan yang telah membuat ibunya cemas. Tuhan? No. No. Bukan Tuhan. Dia anakku, kata Maria. Nak, kenapa kau membuat aku cemas? Dia anaknya Maria, dia anakku. Nah, sekarang kita hidup di zaman modern. Masihkah kita ingin hidup di zaman batu? Mempertuhankan kepada yang bukan Tuhan hanya gara-gara makhluk yang datang ngaku-ngaku Yesus, sedangkan Yesus asli sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bang Suma, ya paman, itu tertulis rupanya. Yes, di mana Bang Suma? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Wow, ternyata di situ memang Yesus betul-betul mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Bang Suma ngarang, buka Bible. Loh, kok Bang Suma percaya Bible? Hei, kalau pakai Quran bahaya. Bahaya kalau pakai Quran. Bahaya. Karena Al-Quran membahas secara detail tentang tipikal ciri-ciri orang-orang kafir yang mempertuhankan makhluk Tuhan bernama Yesus. Bahaya bagi Quran, bahaya. Maka cukuplah Bible memuntahkan isinya. Cukuplah Bible yang menguraikan isinya. Maka cukuplah pengiman Bible, orang-orang yang percaya kepada Bible, untuk mengimani dan percaya berdasarkan naluri akal sehatnya. Adalah satu kehancuran apabila kita punya kitab yang kita imani, tetapi kita tidak percaya isinya. Adalah satu kebodohan ketika kita mengaku memeluk sebuah agama, mengkitabkan sebuah kitab, tapi isinya kita tidak imani. Itu jahil. Ulaika hum syarrul bariyah. Al-Quran akan semakin nampak kebenarannya. Mereka punya kitab namanya Bible, tapi mereka tidak percaya isinya. Mereka mati-matian memperjuangkan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, tapi isinya tidak diimani. Ya percuma. Itu jahil. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Itu kata Quran. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena kenapa? Dia punya kitab, tapi dia tidak imani isinya. Malah kalau ditunjukkan kebenarannya, kamu salah tafsir. Oh, kamu tidak ngerti. Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Lah, kamu mengerti enggak? Ditanya, kamu sendiri ngerti enggak? Apa katanya? Bang Suma, memang saudara baca di kitab mana itu? Kok saya baru dengar? Hah? Anda mengatakan saya tidak ngerti? Ya. Anda mengatakan saya salah tafsir? Ya. Anda mengatakan coba baca satu perikop? Ya. Tapi Anda sendiri nggak tahu di mana bunyinya, di mana tertulis itu? Ya, aku sendiri nggak tahu, Bang Suma. Kenapa rupanya? Karena kami bukan umat penghafal. Oh gitu. Bung, logika sederhananya begini. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan gampang menghafalnya. Anak kecil, semisal bayi, dinetein sama ibunya, nangis dia kan, dikasih tete ibunya, diisapnya kan, blak 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 blak, anteng diam. Coba kalau dia nangis, kau kasih jarimu, mungkin 1 menit masih anteng,
2 menit pasti dia nangis. Kenapa? Dia hafal, insting hafalannya kuat. Ini bukan putingku, ini bukan puting ibu, ini jarinya bapak, soalnya bau rokok. Bayi aja punya insting cinta. Punya insting cinta. Sama seperti ketika kita mencintai seseorang, kita ingin menyanyikan sebuah lagu untuk dia, maka lagu itu akan kita hafalkan. Lah ini ada orang ngaku anak Tuhan, ngaku punya Bible, tapi dia nggak tahu isi Bible-nya itu apa. Itu adalah alasan dibuat-buat. Kenapa? Karena tidak ada tarik menarik, tidak ada daya tarik, tidak ada daya cinta, tidak ada hikmat di situ. Tidak ada hikmat yang tersimpan di dalam buku tersebut. Kenapa? Terbukti penganutnya, yang mengimaninya, yang memegangnya sebagai buku panduan, tidak mengetahui isinya, tidak menghafal isinya, tidak bisa baca original teksnya. Kenapa? Karena pada sejatinya di situ tak ada cinta. Kenapa mereka suka dengan agama itu? Karena di situ bebas. Mau ibadah bebas. Sekali seminggu itu pun cuma datang nyanyi. Kemudian apapun bisa dimakan. Makanan yang paling disukai babi, minuman yang paling disukai alkohol, semuanya bebas, tak ada. Makanya disukai agama itu. Tapi bukan kebenaran yang membuat orang itu istiqomah, teguh pendirian terhadap agamanya, bukan. Tapi karena kenikmatan duniawi saja. Apa kata Yesus nih terakhir nih ya, sebelum saya tidur? Apa kata Yesus dalam Matius 23 nih? Matius 23 coba dipelototin. Orang-orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi wahai kaum murid-muridku, jangan pernah kau mengikuti tipikal tabiat karakter mereka. Mereka hanya membaca, tapi mereka tidak mempraktekkan isi Torah. Itu kata Yesus. Jangan kau ikuti mereka. Mereka hanya berkata, ini Taurat, ini punya kita, ini firman Tuhan. Kami adalah pemilik firman Tuhan. Kami pelaku firman. Kami ini adalah rohani, Israel rohani. Mulutmu kawan, mulutmu bro, bawanu sambalu. Tapi praktek dalam keagamaan jauh dari panggang, jauh dari api. Gimana ceritanya? Ditanya, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Udah ngomong 2 jam. Ujung-ujungnya, memang itu ada dalam Bible. Soalnya saya sudah 20 tahun udah pernah baca Bible. Cak Ayu, kami aja Muslim tahu. Kenapa kami tahu? Karena kami adalah pecinta kebenaran. Kami adalah penikmat ilmu pengetahuan. Bukan hanya dengar katanya ibu, katanya paman, kakak, katanya nenek. Enggak. Islam itu adalah orang yang dituntun dari sejak awal. Ikra, 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 ikra. Pahami, dalami, tadabburi. Ya, tanamkan di dalam benak akalmu, pikiranmu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Nah, jadi seperti itu saudara. Kembali kepada tema kita, bahwa Yesus mewanti-wanti akan datangnya Yesus palsu. Dan alhasil Yesus palsunya berkarya, 2 miliar lebih manusia di atas muka bumi ini mempertuhankan Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Demikian. Kenapa sih terus kamu mau bantah Yesus asli yang datang ke Paulus? Kamu mau pakai data? Oke lah, data buktikan kalau Yesus asli yang datang ke Paulus. Gimana ceritanya bang? Yesus aslinya manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ya benar. Yesus berkata, sebelum terangkat aku akan datang sebagaimana waktu aku terangkat. Yes, Bang Handi hebat. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat pun berkata, wahai kalian, ya paman, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit, ke surga, akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya terangkat. Naik terangkat dengan jasad, datang kedua kalinya pun dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara saja dan cahaya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah.
Jadi celakalah orang yang murtad, yang ngaku-ngaku aku lagi sholat tahajud paman, tiba-tiba ada asap tebal, boom, 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 pak 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 pak. Siapa lu? Aku Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku datang kepadamu untuk kemudian memenangkan jiwamu agar engkau sujud menyembah kepadaku. Besok ke gereja. Ada lagi yang ke umroh, ya kan ya? Ke umroh mungkin pakai uang judi, atau mungkin pakai uang palsu, atau pakai hasil apa gitu ya? Tapi habis menang lotre atau apa? Umroh dia kan? Begitu umroh, dia mimpi ketemu dengan manusia gondrong dan berkata, iya bam bam bam, iya bam bam bam, iya bam bam bam. Aku melihat wajahnya, tengok bercahaya seperti bulan. Aku tidak melihat wajahnya langsung, tapi hanya sebuah cahaya di atas kepalanya, rambutnya panjang berjubah putih, dan dia berkata, akulah Yesus. Masih adakah rokok sebatang? Bagi dulu. Habis itu pulang di Indonesia cerita, besok hari Minggu dibaptis, Ayo. Padahal Yesus aslinya itu nanti datang di akhir zaman. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 nomor 30, ketika aku datang, seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di atas awan beserta dengan para malaikat. Itu kata Yesus. Dan aku datang sebagai anak manusia, bukan sebagai anak setan, anak hantu, tetapi aku datang sebagai anak manusia. Apakah itu tertulis dalilnya Bang Suma? Tertulis. Di mana Bang Suma? Matius 24 nomor 27 nomor 30. Loh, kok Bang Suma hafal? Yes, karena aku cinta kepada Yesus yang asli. Tapi beliau Nabiullah, beliau Rasulullah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu adanya. Silakan. Kalau Matius 24 23 bunyinya apa tuh? Jadi apabila engkau melihat ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, janganlah kamu percaya. Itu kata Yesus. Kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Menyesatkan orang-orang pilihan. Itu. Berarti yang dilihat Paulus menurut informasi Yesus jangan dipercaya dong. Jangan dipercaya, nggak boleh. Kalau percaya kepada Yesus, inilah anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih sayang Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci, anaknya yang tunggal. Kalau dalam prosesi paganisme, anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Lah, Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kalau percaya kepada Yesus, ikuti. Jangan kau percaya. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Harus tinggalkan Kristen. Itu jalan satu-satunya. Kalau percaya kepada Yesus, tidak ada jalan menuju Kristen. Jangan Kristen. Percaya kepada Yesus, jangan masuk Kristen. Baru percaya kepada Yesus, keluar dari Kristen.
Karena orang yang Kristen adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Camkanlah. Di data nomor 26-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu berulang kali. Apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, demikian jugalah nanti kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi yang terjadi di Paulus jangan kau percaya, yang terjadi di Ananias jangan kau percaya, yang terjadi di Matius 28 jangan kau percaya, yang terjadi di Pulau Patmos jangan kau percaya. Sebab aku datang, bukan begitu caranya. Kedatanganku nanti seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Sedangkan yang terjadi kepada Ananias, yang tahu hanya Ananias. Yang terjadi kepada Paulus, hanya Paulus dan in the gang. Yang terjadi di Pulau Patmos, hanya pengarang wahyu yang tahu. Sedangkan ketika aku datang ke dunia ini, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan mengetahui dan akan meratap, akan melihat dan meratap keadaannya pada saat itu. Kenapa meratap? Karena kedatanganku adalah jantung pertahanan bumi, hancur lebur menuju kepada kebinasaan, yaitu kiamat. Di mana tertulis itu Bang Suba? Baca Matius 24 nomor 28, nomor 29, nomor 30. Baca, ikra. Wahai saudaraku Kristen, tamatkan dirimu membaca Matius 24, Anda akan terhindarkan dari bencana neraka apabila Anda menggunakan akal sehat. Demikian. Ada yang bisa mengkanter pakai data? Enggak ada Bang Zum, enggak ada Bang Handi. Soalnya yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, Yesus manusia Bang Handi. Enggak, kali-kali ada yang nekat. Ini ada 3 nih, Sitorus, Acoy, Ardi gimana? Ardi lagi. Masya Allah, syukran. Izin Bang Handi, Gurunda, Ya. itu di bawah ada yang Bang Good Padar minta nomor rekening API gitu. Kenapa? Bang Good Padar itu minta nomor rekening API. Masya Allah. Thank you. Bang Handi. Aduh, kopi. Teman-teman kopi. Kopi mana kopi? Kopi rasa Masako. Masakonya masih ada, kopinya yang habis nih. Itu Bang Handi, Bang Good Padar tuh di. Oh iya. Atau naik aja Bang Good Padar. Dan untuk itulah teman-teman, kenapa kami mengapresiasi orang-orang yang kembali ke Islam atau mualaf, ya karena akalnya sudah berfungsi normal kembali, sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana Yesua Amasya yang asli, mana yang tidak. Untuk itu tetap dukung kami nanti, insya Allah tanggal 24 sore sampai malam hari kita di Rumah Hobbit Bolangi Makassar menyiarkan langsung prosesi kumpulnya mualaf, memperingati hari mualaf sedunia. Ada orang di luar sana memframing, ngapain sih? Nanti kalau Idul Fitri ada yang melakukan hal yang sama, ya monggo-monggo saja. Memang momennya ada buat mereka, kan nggak ada momennya juga. Iya toh, nggak ada momennya loh itu. Tapi kalau mau pakai Idul Fitri, berarti hari Murtadin itu Anda bergeser-geser juga loh dari bulan ke bulan. Nah, kan gitu, kagak bisa diikutin. Nggak bisa. Emang dia bisa melihat hilal? Oh kita hilal dulu yuk, wah besok jatuh hari Murtadin. Nggak bisa begitu. Hai. Ini orang kasihan banget membela sesuatu yang tidak ada dasarnya, nggak hitung nanti argumentasi saya benar apa enggak gitu loh. Dibalas Idul Fitri hari Murtadin, emang bisa dia lihat hilal? Di mana dia mau lihat hilal? Kapan jatuhnya gitu? Udah masuk 1 Syawal apa belum? Kan nggak begitu caranya. Nah kalau ini kan yang jelas ya nggak berubah dari tahun ke tahun. Ya untuk mualaf semangat belajar terus, jangan sampai terkalahkan oleh framing baik intern maupun ekstern.
Dukung kami teman-teman ya. Stay tune di Rumah Hobbit Bolangi nanti pada momen yang ditunggu-tunggu. Tim dari Jakarta insya Allah berangkat 24 pagi. Wih, Insya Allah sampai Makassar jam 10 siang lah. Langsung makan soto Makassar. Siap Kang? wih, keren, keren. Siap, insya Allah. Bang Aidil, barakallah, berkah, jazakallah khair. Iya, Jazakallah khairan. tapi Pastikan, ngomong-ngomong ini Bang Bang, Aidil. Bang Acoy, jangan-jangan perlu napas buatan ini kayaknya di Udah Bang pingsan, udah pingsan. Insya Allah kalau dia gunakan akal akan sampai kepada hidayah. Itu aja. Amin. Amin. Dan yang ingin Masya berbagi Allah. belum selesai tadi Bunda. Yang ingin berbagi misalnya mau menyumbang bawang 2 ton, bawang putih 2 ton, beras garam 2 ton, ya silakan saja. Tapi kalau kira-kira agak berat, ya diringankan aja. Kan bisa melalui online. Tentu melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di mana itu di 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Di premi lagi di nanti saat. Ya bodo amat. Gak ada urus.